Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Milza Mukti Wibowo, NIM 210110101414013. Saya akan mempresentasikan studi kasus Value Engineering kasus 3, Robert Street Improvement, City of West Saint Paul. Laporan rekayasa nilai ini merangkum peristiwa penelitian yang dilakukan untuk Departemen Transportasi Minnesota yang difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporation. Subjek studi VE adalah TH952A, perbaikan Robert Street. Penelitian ini dilakukan pada 10-13 September 2013. Pada saat dilakukan penelitian, proyek berada pada tahap desain dengan progres 60%, dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sebesar 22 juta dolar. Robert Street merupakan rute transportasi utara atau selatan utama melalui pusat kawasan bisnis komersial di Saint Paul Barat dengan panjang rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Robert Street adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir yang diizinkan di setiap sisi dan volume lalu lintas harian sebesar 16.000 kendaraan. Tujuan proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Amerika dengan Disabilities Act atau ADA. Proyek ini akan mengonversi jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambahkan jalur perjalanan ke utara Butler Street dengan menghapus tempat parkir, menambahkan jalur berbelok dan trotoar. Ruang lingkup studi VE digunakan untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan untuk proyek tersebut. Untuk menyelesaikan ini, maka tim VE yang pertama menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja VE, yang kedua melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, yang ketiga bertukar pikiran dan mengevaluasi kemungkinan peluang perbaikan, yang keempat mencari pendekatan baru atau inovatif untuk konstruksi dan pengendalian lalu lintas, yang kelima mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Lalu ada batasan dan pengendalian keputusan. Sebagai bagian dari pengarahan proyek, terdapat kendala proyek dan keputusan pengendalian yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan suatu kemungkinan alternatif. Yaitu yang pertama, jalan setapak 80 kaki, lalu proyek harus sudah selesai sebelum April 2014, lalu menjaga 2 jalur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi dan jalan memutar ke arah yang lain, lalu menjaga akses ke bisnis selama konstruksi. Kemudian ada memelihara jalan memutar bypass selama konstruksi, memelihara jalan memutar bus selama konstruksi, yang terakhir memelihara jalur pejalan kaki selama konstruksi. Dalam analisis studi VE ini dilakukan beberapa tahap dengan menggunakan beberapa alat dalam keberjalanannya, yaitu A. Cost model, B. Performance attribute, C. Performance attribute matrix, D. Spekulasi, E. Evaluasi, dan yang terakhir rekomendasi. Yang A. Cost model. Ketua tim VE menyiapkan cost model dari perkiraan biaya yang diberikan kepada tim. Model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persentase dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Gambar di samping menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya lebih dari 50% proyek. Yang B ada performance attribute atau atribut kinerja. Tim VE bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan menentukan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mengidentifikasi konsep dasar yang berkaitan dengan atribut ini. Atribut kinerja digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan gagasan dan rekomendasi. Atribut-atribut kinerja terdiri dari operasi lalu lintas utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek.
Yang C ada performance attribute matrix. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek. Tim proyek dan VE mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja itu. Akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Lalu yang D ada function analysis. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek secara maksimal. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama dari proyek memungkinkan pertimbangan cara alternatif yang lebih luas untuk mencapai fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, memperbaiki citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. E ada diagram fast. Teknik sistem analisis fungsional atau diagram fast mengatur fungsi-fungsi dalam urutan yang logis yang jika dibaca dari kiri ke kanan. Fungsi menjawab pertanyaan how. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan why. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Hal ini memberi tim VE pemahaman tentang alasan desain proyek dan yang mana fungsi menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Seperti ini. Lalu ada spekulasi atau kreativitas. Selama fase spekulasi atau kreativitas dari rencana kerja VE, tim VE bertukar ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka di waktu studi dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Ide-ide yang tercantum di bawah ini sesuai dengan setiap fungsi yang dipertimbangkan. Pertama, fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. Yang kedua, fungsi menjaga lalu lintas arah bisnis. Yang ketiga, fungsi memindahkan utilitas. Yang keempat, fungsi meningkatkan kemampuan konstruksi. Lalu ada evaluasi. Dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian, tim mendiskusikan setiap gagasan dan mendokumentasikan keuntungan dan kerugiannya. Setiap ide kemudian dievaluasi secara hati-hati dengan tim VE untuk mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan gagasan 0 hingga 5, di mana 0 itu adalah cacat fatal, yang kalau satu penurunan nilai utama, yang kedua penurunan nilai kecil, 3 pertimbangan desain sebanding dengan pendekatan tim proyek, 4 peluang bagus, dan 5 ini peluang besar. Ini hasil evaluasinya. Kemudian rekomendasi VE disajikan seperti yang ditulis oleh tim selama studi VE. Tabel berikut ini adalah ringkasan dari semua rekomendasi dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek. Saat tim VE mengembangkan rekomendasi, kinerja masing-masing dinilai terhadap baseline konsep. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap keseluruhan proyek. Sekali kinerja dan data biaya telah dikembangkan oleh tim VE, perubahan nilai VE rekomendasi dapat dibandingkan dengan konsep desain aslinya. Seperti ini. Hasil penelitian ini disajikan sebagai rekomendasi individu untuk konsep asli atau baseline. Setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan baseline, deskripsi rekomendasi, daftar keuntungan dan kerugiannya, dan narasi singkat yang mencakup pembenaran, sketsa, foto, asumsi, dan perhitungan. Atau jika memungkinkan, yang dikembangkan oleh tim VE.
Ini ada hasil rekomendasinya. Kesimpulannya, dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan 5 alternatif yang dapat digunakan pada proyek ini untuk meningkatkan kinerja sekaligus menghemat biaya yang dikeluarkan, yaitu A. Penggunaan barel pada lalu lintas, B. Rapat mingguan kontraktor atau bisnis, C. Pemindahan keperluan utilitas di awal, D. Mitigasi resiko kontrak utilitas terpisah, dan E. Inovasi kontrak. Setelah diserahkan kepada Departemen Transportasi Minnesota, hanya 4 alternatif yang dapat diterima dari beberapa pertimbangan dengan satu diantaranya diterima bersyarat. Dari hasil analisis didapatkan perkiraan cost saving sebesar $0,20 dan nilai improvement sebesar 3-11% dari performance existing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.